Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-30. Ayub pasal yang ke-30 ya. Ini masih kisah bagaimana Ayub menceritakan tentang sengsara yang dialaminya. Saya akan membacakan Ayub pasal 30 dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang aku, Ayub, ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Bapak Ibu sekalian, kita tahu Ayub itu adalah seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang cinta akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ya. Jadi semasa waktu Ayub jaya, sehat, diberkati oleh Tuhan, Ayub itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang cinta akan Tuhan, dia menghormati semua orang, termasuk menghormati orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, ya. Kalau kita menghormati orang yang penting, orang pangkat, orang berprestasi, orang kaya, aduh, itu nggak usah disuruh, gampang banget Bapak Ibu sekalian ya. Tapi bagaimana untuk menghormati orang-orang yang kita pandang sebelah mata ya. Bahkan menurut pikiran kita orang yang begini nggak pantas untuk dihormati. Tapi Ayub tidak melakukan hal itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Ayub ini adalah pribadi yang luar biasa. Tetapi dari Ayub pasal 30, kemudian kita melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika Ayub dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita yang amat sangat luar biasa. Kemudian dia didatangi ya, bukan hanya oleh sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia, tapi juga didatangi oleh orang-orang yang merasa tidak senang dengan Ayub ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang bisa senang dengan kita ya, jangan heran akan hal itu. Tuhan Yesus aja yang melakukan banyak mujizat, melakukan banyak perbuatan kebaikan Bapak Ibu sekalian, orang yang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang miskin diberkati oleh Tuhan, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan ya. Banyak perkara-perkara ajaib dalam pelayanan kehidupan selama Tuhan Yesus di atas muka bumi ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi tidak semua orang suka dengan Tuhan Yesus. Maka itu mengapa kemudian Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidupnya sudah benar dan kemudian kita ada orang-orang tidak senang dengan kita, maka yang penting dari semuanya itu yang dibutuhkan adalah respon kita. Ya, saya seringkali katakan begini, kita nggak bisa jaga mulutnya orang, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa menjaga aksinya orang. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang kita bisa kendalikan, yang bisa kita kuasai adalah reaksi kita, yang bisa kita kuasai adalah respon kita. Ya, kembali kepada Ayub pasal 30 ayat yang pertama. Ketika Ayub itu dalam keadaan menderita, maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda kemudian datang kepada Ayub ya. Datang untuk apa? Bukan untuk memberi dukungan seperti sahabat-sahabat Ayub yang menghakimi Ayub. Demikian juga anak-anak muda datang kepada Ayub itu untuk menambahi sengsara dan penderitaan Ayub ya. Ayub dihina, bahkan kalau nanti Bapak Ibu membaca Ayub pasal 30, wah maaf saudara, anak-anak muda
pada zamannya Ayub ini, yang datang kepada Ayub itu anak-anak muda yang tidak berpendidikan. Ya, dia melempari Ayub, mengata-ngatai Ayub, menghina Ayub yang sudah terpuruk. Ya, itu seperti pepatah Indonesia, sudah jatuh ditimpa tangga. Tangganya ada pakunya, pakunya berkarat. Setelah itu digigit anjing dan anjingnya anjing gila, ya kan? Jadi sial banget itu apa yang dialami oleh Ayub. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Ayub itu kan sudah menolong banyak orang. Orang-orang yang ditolong itu ketika melihat keadaan Ayub yang tidak baik, ya kan? Ayub kan juga udah nggak bisa menolong siapa-siapa lagi. Kondisi tubuhnya udah nggak baik, lemah sekali. Kemudian harta benda, harta kekayaannya itu sudah ludes, des. Maka orang-orang yang pernah ditolong itu, ya, mulai datang untuk menghina dan meremehkan Ayub. Dan kita bisa rasakan, Bapak Ibu sekalian, betapa sakitnya, betapa menderitanya itu yang namanya Ayub. Maka itu di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan bahwa inilah sengsara yang dialami oleh Ayub. Ya, memang dunia itu kan begitu, ada lagunya, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ketika kita berprestasi, ketika kita baik-baik, ya, diberkati, maka semua orang datang berkerumun. Ada gula, ada semut, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau sampaikan tentang bitter dan better, ya kan? Ketika dalam keadaan tidak baik, apakah kita mau jadi bitter? Atau kita mau bertambah hari, bertambah pahit? Atau kita mau bersemangat, kemudian kita mau jadi better? Bertambah hari, bertambah baik. Jadi itu pilihan ada di dalam tangan kita. Keputusan ada pada kita. Sekali lagi, kita mau jadi bitter, jadi pahit, atau jadi better, itu tergantung pada kita. Jangan izinkan hidup kita ini di-remote oleh orang lain. Payah Bapak Ibu sekalian kalau kita ini di-remote oleh orang lain. Ya, kadang-kadang saya mendengar orang berkata begini, aku ini keadaan begini gara-gara si Anu, ya kan? Gara-gara suamiku, gara-gara istriku, gara-gara bosku, gara-gara atasanku tidak senang sama aku. No. Ya, hidup ini jangan sampai di-remote oleh keadaan kita, situasi dan kondisi. Tapi kita harus menentukan ketika keadaan tidak baik, kita mau tetap bersemangat enggak? Kita mau punya begini, aku akan bangkit dan aku akan menjadi baik, bertambah baik, dan menjadi luar biasa baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kalau kita mau jaga hati kita, Amsal bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Kita nggak bisa jaga hati orang lain, yang bisa kita jaga adalah hati kita sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang-orang mencemooh kita, ada orang-orang yang menghina kita, ada orang-orang yang meremehkan kita, ada orang-orang yang mentertawakan kita, mari beresponlah yang baik. Jangan kita jadi bitter, tapi biarlah kita bangkit untuk menjadi better. Lebih baik, dan bertambah baik, ya. Dan seperti seringkali setiap saya sampaikan tentang Ayub, bahwa akhir kisah daripada Ayub ini yaitu kemenangan yang gilang gemilang. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-19 dari Ayub pasal 30. Dikatakan begini, ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Ya, ini Ayub salah paham tentang Tuhan, bahwa Tuhanlah
yang menghempaskan Ayub itu ke dalam lumpur. Bapak Ibu sekalian, ingat di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jangan batasi kebaikan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Dalam kitab 1 Yohanes, surat Yohanes dikatakan celakalah kalau hati kita menuduh kita. Nah, seringkali hati kita itu menuduh kita, Bapak Ibu sekalian. Salah satu tuduhannya adalah bahwa kamu itu tidak dicintai oleh Tuhan. Kamu itu sedang dihukum oleh Tuhan. Kamu itu sedang dihempaskan oleh Tuhan. No, no, no. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu bahwa keadaan Ayub yang terpuruk dan menjadi buruk, Bapak Ibu sekalian, itu bukan karena Tuhan. Itu perbuatan daripada si jahat, yaitu iblis, yang membuat Ayub menjadi sedemikian buruknya. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang diperbuat oleh iblis itu karena Tuhan membuka pagar perlindungan yang dilakukannya kepada Ayub. Maka itu Mazmur 91 yang setiap hari kita gemakan, itu mau mengingat kita, mau mengingatkan kepada kita, mau mengencourage kita, supaya hati kita itu terus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, seperti yang ditulis Mazmur 91 ayat 14, maka kita itu akan diluputkan dari segala yang jahat. Ya, 1.000 boleh rebah di sisi kita, dan 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tetapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Dan kita harus percaya dengan apa yang diucapkan, dikatakan, dan ditulis oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kali situasi dan kondisi yang menyebabkan kita itu serasa ada di lumpur, kita itu serasa menjadi sampah, ya. Ayub ini kan dianggap sebagai sampah masyarakat, ya, sehingga orang-orang datang untuk meremehkan dia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pandang terus kepada Tuhan. Amin. Pandang terus kepada Tuhan. Hari ini saya nggak tahu kondisi, situasi hati kita seperti apa, persoalan apa yang sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan fokus kepada penderitaannya, jangan fokus kepada kesengsaraannya, tapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang Maha Baik. Ya, masih ingat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah memberikan satu kisah bagaimana seorang wanita yang begitu miskin, dia nggak bisa makan. Kemudian dia nunggu di meja bos yang sedang makan, dia nunggu remah-remah roti yang jatuh daripada meja itu. Ya kan? Meskipun itu sebetulnya tidak boleh, tetapi wanita ini, Bapak Ibu sekalian, bisa makan dari remah-remah itu, ya. Apalagi Tuhan kita yang Maha Baik. Arahkan wajah kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan penderitaan yang kita hadapi. Ingat Bapak Ibu sekalian, tahun ini, ya, tema gereja kita dari Mazmur 20 ayat 7 adalah kemenangan yang gilang gemilang. Maka itu pandang tangan Tuhan, pandang firman-Nya, pandang wajahnya, percayalah akan firman-Nya, bahwa di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut. Ya, jangan takut. Kesengsaraan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, jangan pernah takut. Karena Tuhan itu sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetaplah setia, tetap semangat kepada Tuhan,
Dan saya percaya tangan kanannya itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dengan jelas dikatakan, oleh karena Kristus kita ini sudah ditetapkan nasibnya, yaitu mengalami atau menjadi orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang. Habis gelap akan terbit terang. Ratapan kita akan Tuhan ganti menjadi tari-tarian. Air mata duka cita pasti Tuhan ganti menjadi air mata sukacita. Amsal pasal 23 ayat 18 dengan jelas berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Pandang terus kepada Tuhan dan percayalah masa depan kita akan cerah dan penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Materaikan benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Biarlah kami tidak memilih menjadi orang yang pahit atau bitter, Tuhan. Kami mau memilih menjadi orang yang better, yang bertambah hari bertambah baik. Maka itu Bapa, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Engkau terus mengingatkan kami untuk kami dapat menjaga hati kami. Kami tidak mau mengizinkan kepahitan itu tinggal dan menyerang hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami terus berpaut kepada Engkau, melekat kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya Tuhan ada masa depan yang cerah dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Amin.